Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Rata Rangkuman Berita. Berita-berita apa yang akan kami sajikan kali ini? Tentunya berita yang lagi viral ya. Dan sayangnya ini kebanyakan berita tentang Jokowi. Anehnya Jokowi ini meskipun sudah menjadi mantan presiden atau di berbagai media sekarang menyebutnya bukan mantan presiden tapi presiden ke-7 Indonesia yaitu Jokowi. Nah ini terus saja meskipun sudah mantan tapi terus saja membuat berita ya, terus menjadi pembahasan di media sosial, mulai dari tentu saja isu ijazah palsu. Mana ini Jokowi sudah menyiapkan pengacara, bahkan akan menggugat 4 orang nih sudah disebutkan, sampai juga masih tentang Jokowi lagi ada calon perwira Polri nih yang sowan ke Jokowi, dan masih banyak berita-berita lainnya lagi. Selengkapnya di Rata Rangkuman Berita. Berita pertama kami menyoroti drama ijazah palsu Jokowi yang terus bergulir ya. Permasalahan yang sebenarnya bagi orang waras ini sederhana ya, simple ya, tapi ini menjadi rumit dan panjang. Terakhir ini kuasa hukum Jokowi menyampaikan bahwa Jokowi sudah siap melaporkan setidaknya 4 orang ya dengan dugaan tindak pidana terkait tuduhan ijazah palsu terhadap Jokowi. Berikut pernyataan Yakut Hasibuan ya, kuasa hukum Jokowi. Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan spill ya. Bang. Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Publik atau warga biasa itu Bang, atau konten kreator? Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Kira-kira. Tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Kira-kira berapa persen Bang hampir rampungnya itu? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau ditanya jumlahnya. Banyak yang menantang atau menyambut baik sebenarnya ya. Ya udah laporkan saja, kita buka di pengadilan, karena berharap nanti di pengadilan akan dibuktikan begitu ya, ijazah Jokowi ini palsu atau tidak. Jadi ada banyak juga yang menyambut baik. Nah ini enak nih di pengadilan, jadi nggak ada alasan lagi, nggak bisa ngeles lagi bahwa ya saya bukan kewajiban saya untuk menunjukkan ijazah saya kecuali perintah pengadilan. Tentunya publik berharap pengadilan akan memerintahkan Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Tapi tunggu dulu, ini pengadilan di Indonesia ya. Belum tentu itu yang terjadi. Justru saya khawatir peristiwa yang menimpa Bambang Tri akan terulang kembali. Pengadilan dagelan yang dialami oleh Bambang Tri dan Gus Nur yang mengakibatkan mereka sampai saat ini mendekam di penjara. Karena tentu saja pengadilan di Wakanda bukan pengadilan seperti yang kita harapkan ya. Yang terjadi pada Bambang Tri dan Gus Nur, pengadilannya memang mereka sempat melawan seru meskipun tidak terjadi ya, tidak pernah terjadi ijazah itu ditunjukkan. Tapi anehnya pengadilan yang seharusnya ya ini dibuka ke publik tidak pernah tuh ditayangkan di televisi ataupun media massa yang ramai. Mungkin kalau publik ingin mengetahui jalannya persidangan itu melalui YouTube channel ya, YouTuber yang kemudian memposting, tapi tidak disorot media ya. Dan apa yang terjadi justru ini yang saya khawatirkan, semua fakta diputarbalikan, Gus Nur dan Bambang Tri justru yang dijebloskan penjara dengan tadinya tuduhannya menyebarkan hoax ya, bahwa itu berita bohong. Tapi kemudian itu vonisnya dibanding dan kemudian berubah lagi menjadi lebih ke penistaan agama dan ujaran kebencian terhadap SARA begitu ya. Jadi Jokowi ini sudah
dimasukkan sebagai suku, ras, dan antar golongan atau agama bagi kelompok tertentu mungkin ya. Karena yang disampaikan oleh Bambang Tri ini mengenai ijazah Jokowi ya, bukan suku, agama atau sara ya. Tapi itulah vonis yang dihadapi oleh Bambang Tri. Akankah apa yang menimpa kepada Bambang Tri dan Gus Nur ini akan kembali terjadi terhadap 4 orang yang akan dilaporkan oleh Jokowi ini? Sampai saat ini belum dibocorkan ya siapa 4 orang yang akan dilaporkan itu. Tapi terus terang saya khawatir dengan nasib mereka, mengingat sekarang ini memang eranya ngawur banget ya. Pengadilan yang seharusnya tempat terakhir untuk mencari keadilan justru menjadi dagelan. Bahkan lebih buruk lagi menjadi algojo yang menyembelih hak-hak para pencari keadilan. Sementara itu pada hari Kamis besok ya, tanggal 24 April sebenarnya sudah dijadwalkan ya, ini akan digelar sidang perdana gugatan kasus ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh pengacara dari Solo yaitu Muhammad Taufik ya. Muhammad Taufik ini juga menggugat selain Jokowi juga ada KPU Kota Solo, kemudian SMA Negeri 6 Solo dan UGM. Jokowi digugat karena dianggap pihak yang memalsukan ijazahnya, kemudian KPU Solo ini digugat dikarenakan seharusnya KPU memverifikasi ijazah Jokowi ini. Kemudian SMA Negeri 6 Solo ini juga digugat karena seharusnya pada tahun kelulusan Jokowi itu belum ada SMA Negeri 6 Solo ini, yang ada hanya SMPP begitu ya, dan para lulusan yang seangkatan tahunnya dengan Jokowi ini ijazahnya lulusan SMPP ya, tapi mengapa Jokowi SMA Negeri 6 Solo ya. Dan kemudian UGM ini juga digugat karena ya sudah viral ini ya bahwa ijazah Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM ini dianggap juga palsu. Selain itu Jokowi juga digugat oleh seorang pemuda asal Solo yaitu Aufan Lukmana ya, yang menggugat janji Jokowi untuk memproduksi mobil SMK dalam jumlah besar. Sidangnya juga dijadwalkan tanggal 24 April Kamis besok. Tapi apa yang dilakukan Jokowi menghadapi sidang gugatan terhadap dirinya ini juga viral di media massa. Jokowi justru menjadwalkan untuk bertolak begitu ya ke Jakarta. Banyak yang menilai ini Jokowi seperti kabur ya, atau menghindari jalannya sidang gugatan itu, atau ingin memberikan kesan bahwa Jokowi tidak ambil pusing ya dengan jalannya sidang gugatan tersebut. Karena sepintas ijazah Jokowi ini jika diperlihatkan singkat saja ini terlihat seperti asli begitu ya, tapi jika dicermati maka terlihat banyak sekali kejanggalan. Maka banyak orang yang mengatakan the devil is in the detail. Ya itulah yang dilakukan oleh netizen. Semua melihat detail sampai stempel di fotonya yang harusnya ada merah ya, bekas stempel yang di atasnya menunjukkan bahwa fotonya bukan ditempel. Itu juga disoroti oleh netizen, sampai skripsi ya. Ini Roy Suryo juga mengangkat bagaimana skripsi dari Jokowi ini yang sudah disowan ya, sudah disambangi ke Jokowi dan dituntut ya untuk diperlihatkan. Akhirnya meskipun sempat menolak, akhirnya UGM mau memperlihatkan skripsi Jokowi. Dan lucunya di skripsi Jokowi ini di lembar pengesahannya tidak ditandatangani. Artinya itu skripsi nggak sah dong ya, bahwa skripsi itu tidak di-approve sebenarnya kan, tidak ada tanda tangan dosen pembimbingnya. Nah ini bagaimana skripsi yang tidak ditandatangani, yang tidak sah itu bisa lulus mahasiswanya, ini yang dipertanyakan ya. Dan kemudian banyak lagi detail-detail yang semakin ramai ditanyakan, seperti KKN-nya di mana begitu ya. Ketika itu ditanyakan ke UGM juga belum bisa menjawab begitu ya, KKN-nya di mana, karena sebenarnya KKN ini kan mata kuliah wajib ya zaman dulu ya. Saya saja kuliah masih wajib itu KKN. Saya dulu KKN-nya di Blitar gitu kan, bisa langsung jawab ya kalau memang beneran. Nah ini desa mana ini belum dipikirkan tampaknya ya, ada pertanyaan sedetail itu, jadi belum ada yang bisa jawab. Meskipun pertanyaannya sebenarnya sangat sederhana. Kalau kalian pernah KKN kemudian ditanya seseorang KKN di mana, pasti gampang jawabnya. Di desa ini, di Gresik, di Blitar, di ini. Mudah sekali, pertanyaannya sederhana. Tapi bagi orang yang berbohong, tentu ini menjadi sulit untuk menjawabnya karena harus koordinasi ke banyak pihak ya. Kalian pasti sempat dengar ya cerita soal 4 mahasiswa ya begitu yang telat datang ke kampus pada saat ujian, kemudian ketika ditanya oleh dosennya mengatakan ya kita ini telat karena mobil kita
bannya bocor ya. Kemudian dosennya menyuruh 4 mahasiswa tersebut masuk ke ruangan berbeda dan kemudian ditanya pertanyaan yang sangat sederhana. Pertanyaannya, ban sebelah mana yang bocor? Nah, pada bingung jawabnya karena bohong ya. Kan harus koordinasi ya dengan teman-teman yang lainnya ya. Detail-detail seperti itulah yang kadang-kadang bisa membuka kebohongan. Itulah yang ditanyakan oleh netizen ya. KKN di desa mana? Nah, jawabnya apa begitu ya. Dan banyak lagi ditanya UGM wisudanya di gedung mana? Banyaklah pertanyaan-pertanyaan detail yang sebenarnya jika memang itu benar sangat mudah menjawabnya ya. Tapi akan menjadi sulit jika ini adalah karangan. Bahkan detail ini bisa membongkar semuanya. Kita pernah lihat ya video viral Jokowi yang bercerita, sok-sok bercerita ya. Tapi ternyata justru makanya orang kalau berbohong harusnya nggak boleh bercerita panjang-panjang. Karena tadi itu detail itu bahaya ya. Jokowi malah cerita panjang-panjang soal pengalamannya dulu di Mapala, mendaki gunung Kerinci begitu ya. Dan menceritakan jalur mendaki ya. Berikut videonya. Jadi tahun 1983 itu ada anak muda naik bis 3 hari dari Jawa menuju ke Padang, kemudian naik ke Solo, Solo Selatan, ke Sungai Penuh, kemudian menuju ke Gunung Kerinci melalui Solo Selatan. Saat itu anak muda ini kagum akan rumah gadang yang ada di Padahal jalur yang diceritakan oleh Jokowi itu baru dibuka ya tahun 2018. Nah, ketahuan kan? Jadi bagi orang yang bohong selalu berhati-hatilah dengan yang detail-detail begitu ya. Kalau di kantor polisi itu diinterogasi pasti polisinya nanya yang detail sekali, jam berapa keluar, naik apa, warna apa, seperti itu. Karena dari situlah akan terbongkar semuanya. Nah, apakah di persidangan gugatan ijazah palsu Jokowi pada hari Kamis besok, hakimnya akan sedetail itu mengungkap berbagai kejanggalan? Ya, jangan berharap terlalu banyak ya sepertinya. Kita lihat saja nantilah, kita hormati proses hukum, kita lihat bagaimana proses sidangnya. Semoga disiarkan di televisi gitu loh. Bayangkan ketika kopi sianida, masih ingat kan Jessica dan Mirna itu disiarkan sampai subuh sampai nggak tidur ya. Itu kita mengikuti jalannya sidang. Sidang-sidang yang seperti ini harusnya disiarkan di televisi. Tapi tampaknya televisi-televisi atau media mainstream ini sudah kompak, semuanya kompak ya. Kalau nggak nyiarkan demo semua. Nggak nyiarkan sidang gugatan ijazah palsu, nggak nyiarkan semua. Bahkan sekarang ini kompak. Perhatikan deh, kompak sepertinya media massa mainstream ini menyebut Jokowi bukan dengan mantan presiden tapi presiden ke-7. Kok bisa ya? Tapi yang pasti kasus ijazah palsu Jokowi ini akan terus menjadi bola panas jika tidak dituntaskan, terutama di pengadilan secara tuntas ya. Karena ini sebenarnya hal sederhana, apalagi soal ijazah palsu ini sangat mudah mengungkapnya. Terutama kuncinya di UGM ini ya, di samping di Jokowi sendiri. Di UGM pasti memegang arsip-arsip tanda-tanda kemahasiswaan, ini tinggal diungkap saja. Apalagi tadi KKN, pasti kan ada nilainya ya. Kalau nggak salah KKN dulu 4 SKS apa 6 SKS ya kita ya. Itu ada nilai-nilainya KKN, mata kuliah yang diambil, itu kan ada transkrip nilai, ada skripsi, ada banyak sekali dokumen yang bisa menjadi bukti. Di samping itu kuncinya juga pasti ada di tangan Jokowi sendiri, yaitu mau menunjukkan ijazah yang kata Jokowi asli tersebut. Namun sayangnya beberapa kali kesempatan Jokowi maupun pengacaranya mengatakan tidak mau menunjukkan ijazahnya karena akan menjadi presiden buruk. Saya nggak ngerti ya menjadi presiden buruk ini apa maksudnya ya. Bukannya ini akan menjadi presiden baik ya, bahwa diklarifikasi, diputus kegaduhan ini dengan menunjukkan mana yang benar. Tentu akan menjadi presiden buruk kalau ternyata memang ini palsu ya. Nah ini saya nggak ngerti, sangat disayangkan jika Jokowi masih bersikukuh tidak mau menunjukkan ijazah aslinya katanya. Tapi jika ini perintah pengadilan seharusnya
tidak ada alasan lain Jokowi harus menuruti perintah pengadilan. Tapi apakah pengadilan akan memerintahkan seperti itu, kita tidak tahu ya. Jokowi sendiri sempat menunjukkan ijazah yang katanya asli itu kepada beberapa pihak, tapi bukan kepada aktivis yang datang ya. 3 orang itu, ada aktivis dari TPUA untuk meminta klarifikasi tidak ditunjukkan, tapi kepada wartawan lainnya katanya sempat ditunjukkan ijazah itu, namun sayangnya nggak boleh difoto. Nah ini yang aneh-aneh aja, ada-ada aja. Kenapa? Kalau difoto takut luntur atau apa ya? Nggak ngerti alasannya kenapa nggak boleh difoto. Padahal seharusnya bukan hanya difoto, tapi juga diuji forensik begitu, karena akan terlihat semuanya ya. Apalagi bukti fisik itu sangat jelas, mulai dari hurufnya, kertasnya, bahkan usia kertas itu bisa diuji usianya berapa tahun ya. Ada uji karbon namanya, sehingga kalau itu misalnya ijazah yang baru dibuat pasti ketahuan karena kualitas kertasnya itu kertas baru, bukan dari tahun Jokowi lulus. Jadi sebenarnya sangat mudah sekali pembuktiannya. Ya sampai di mana kasus ijazah palsu Jokowi ini akan bergulir, ada juga yang mengatakan, terutama Ternak Mulyono nih yang mengatakan, ngapain sih orang udah bukan warga sipil, kenapa diusik-usik lagi ijazahnya begitu ya. Wong soal ijazah palsu saja masalah receh, urusi masalah-masalah yang lebih penting. Selalu narasi-narasi seperti itu didengungkan ya. Tapi ini lucu karena ini bukan sekedar ijazah palsu saja, karena ini ijazah palsu itu sudah masalah integritas, pelanggaran integritas yang tinggi ya, tapi ijazah palsu seorang yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia 2 periode dan membuat banyak keputusan. Tentu ini bukan masalah receh ya, dan dalam memalsukan itu melibatkan banyak orang dan instansi yang dihormati ya, termasuk UGM ini ya. Karena gara-gara ijazah palsu ini universitas ternama seperti UGM bisa terlihat jadi konyol loh. Nah ini tentu kita harus memulihkan nama baik UGM juga sebagai lembaga pendidikan ya yang ternama di Indonesia. Sehingga kasus ini wajib hukumnya ya diusut tuntas, dibongkar ya, sebenarnya tidak terus menjadi tanda tanya dan menjadi pertanyaan yang tidak pernah bisa dijawab secara gamblang. Saya jadi teringat ini cerita Bambang Tri ya, ketika saya wawancarai di Realita TV ya. Menurut Bambang Tri sebenarnya bukan Jokowi yang pecinta alam yang suka mendaki gunung ini, tapi Hari Mulyono begitu ya, saudaranya. Nah ini berikut kutipannya. Saya mendapatkan foto-foto ya toh, yang namanya Pak Hari Mulyono sejak kecil itu sudah berada dalam keluarga itu. Dan cilakanya foto ini diklaim sebagai fotonya Jokowi. Gitu loh, itu semua saya buktikan. Ini fotonya Pak Hari Mulyono, SMA, SMP. Jadi foto-foto yang beredar yang pakai kacamata itu Hari Mulyono? Hari Mulyono, yang nggak pakai juga ada waktu muda kan, waktu kecil-kecil Jokowi imut-imut yang gini, gitu loh, macam-macam yang naik gunung, macam-macam itu. Itu bukan Jokowi itu? Bukan Jokowi, sampai itu buktinya bahwa itu fotonya Pak Hari Mulyono, pecinta alam Silvagama, anaknya itu dinamakan Silvani. Wah jangan-jangan bener nih cerita Bambang Tri ya. Dulunya kan orang banyak yang menganggap remeh cerita Bambang Tri ini, tapi semakin kesini semakin kesana jadinya. Dan yang juga tak kalah penting, harus diusut tuntas siapa saja yang terlibat dalam ijazah palsu ini, pembuatan ijazah palsu, ide ijazah palsu ini, yang mendesain dan yang terlibat dalam persekongkolan jahat untuk menutup-nutupi terbongkarnya ijazah palsu ini ya. Harus diusut tuntas, termasuk UGM, itu rektor dan lain sebagainya, kemudian Pratikno yang banyak disebut-sebut sebagai pemegang kunci ya dari segala permainan ini. Kemudian juga PDIP nih harusnya juga diminta pertanggungjawabannya juga soal ijazah palsu Jokowi ini, karena Jokowi ini dicalonkan dari PDIP dari wali kota ya, dan yang lebih parah lagi ketika mencalonkan wali kota itu gelarnya beda ya, Dr. Andes, dan kemudian menjadi insinyur. Ini harusnya PDIP memverifikasi dong, lu kok bisa beda, berarti PDIP sebenarnya sudah tahu ada kejanggalan ini. Nah ini harus bertanggung jawab semua ya, agar ini tidak menjadi presiden buruk. Sehingga tidak sembarangan orang ya bisa dicalonkan dalam suatu pemilihan, harus jelas bagaimana backgroundnya, track recordnya, sehingga tidak menjadi presiden buruk ya. Sembarangan orang bisa menduduki jabatan-jabatan penting di Indonesia. Kita
Kita beralih ke berita kedua, tapi beritanya masih sama, ini masih menyangkut soal Jokowi yang tadi itu selalu membuat berita meskipun sudah tidak menjabat lagi. Entah apa ini namanya ya, apa post power syndrome atau NPD, nggak ngerti deh ya. Pokoknya kayaknya masih mau eksis terus begitu ya. Di rumahnya di Solo saja masih open house gitu tiap hari, banyak berdatangan tokoh-tokoh ya. Baru-baru ini ada yang jadi ramai pembahasan ya ketika ada para peserta didik Sespim Polri ini ya, Sespim Polri yang bersilaturahmi katanya ke rumah Jokowi. Ini yang mendapat banyak kritikan ya, salah satunya dari Sahroni ini dari Komisi 3 DPR RI yang bahkan berniat akan memanggil Kapolri ya, menanyakan soal apa ini tentang kunjungan para calon perwira ini ke Jokowi. Kalau menurut Jokowi sih ini untuk berdiskusi soal leadership begitu, meminta arahan katanya. Ini ya. Nah, apalagi yang dipermasalahkan oleh Sahroni ini dan juga banyak pihak bahwa itu seperti kunjungan resmi dengan menggunakan baju dinas ya. Nah, ini seharusnya atas izin komandannya, dan komandan tertinggi itu adalah Kapolri. Karenanya ini Komisi 3 berencana akan memanggil Kapolri meminta penjelasan soal kunjungan ini, mengingat seharusnya ini kan Panglima tertinggi TNI Polri kan Prabowo ini ya. Inilah makanya disebut matahari kembar. Presidennya ini siapa sebenarnya ya. Ditambah lagi Jokowi ini saat ini tengah ramai dibahas soal dugaan ijazah palsu. Bahkan tengah digugat ini ya hari Kamis besok soal ijazah palsunya di Pengadilan Negeri di Surakarta, Solo. Tapi seakan menjawab soal gugatan tersebut, dijawab dengan nih loh, polisi aja datang ke rumah gue. Apa ini apa ya, show of force atau apa, saya nggak ngerti nih. Harusnya hal-hal seperti ini sudah tidak terjadi ya jika kita ingin mengedepankan etika dan pola bernegara yang benar. Tapi Jokowi seakan tidak peduli, terus ingin eksis, ingin menjadi sumber berita, menjadi sumber kekuasaan begitu ya. Terus ingin menjadi sorotan, bahkan banyak tokoh-tokoh diundang juga ke rumahnya. Baru-baru ini yang juga ramai jadi sorotan sampai yang lagi influencer begitu ya, termasuk ini Chef Arnold yang juga berkunjung ke rumah Jokowi. Bahkan nggak hanya berkunjung, sempat-sempatnya belain ijazah Pak Jokowi begitu ya, berkomentar soal ijazah Jokowi. Selamat siang Bang. Habis ketemu Pak Jokowi. Iya. Komentarnya? Sehat selalu. Sehat selalu. Ijazahnya asli. Keren. Siap. Bang izin. Ya. Siapa Bang Sop kamu? Kayaknya ini benar-benar mantan presiden yang nggak mau jadi mantan, karena mantan presiden yang lainnya nggak segitunya ya, tapi ini luar biasa. Dan kalau Pak Prabowo diam saja begitu ya dengan berbagai pelanggaran etika ini dan dicoreng mukanya nih ya, menurut saya menunjukkan bahwa memang benar Pak Prabowo bukan presiden sebenarnya, hanya presiden boneka. Sebenarnya pemainnya adalah presidennya tetap Jokowi. Mungkin juga itu pesan yang ingin disampaikan Jokowi kepada publik. Kita sampai pada berita ketiga dan ini adalah berita terakhir ya. Kami menyoroti soal Kejaksaan Agung ini yang menangkap 3 orang, yaitu pertama adalah pengacara Marcella Santoso, kemudian seorang dosen Junaidi Saibi, dan Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar. Ini terkait dengan penyebaran berita negatif begitu ya, dikenakan kasus atau pasal perintangan penyidikan. Nah ini agak rancu sebenarnya kalau kita lihat ini kasus ini ya. Jadi 3 orang ini dikenakan pasal karena menyebarkan narasi negatif soal Kejaksaan Agung ya, yang tengah melakukan penyidikan terhadap kasus impor gula dengan tersangka Tom Lembong dan juga kasus korupsi timah ya. 3 orang ini dianggap sengaja menyebarkan konten-konten negatif begitu ya. Kenapa? Yang menjadi sorotan ini juga adalah Direktur Pemberitaan JAK TV ini Tian Bahtiar ini yang karena ini dikaitkan dengan pers. Bagaimana seseorang yang tidak ada kaitannya langsung dengan kasus ya, itu bisa dikenakan pasal perintangan penyidikan gara-gara memuat konten negatif. Nah, Tian Bahtiar ini
disebutkan menerima uang sebesar 487 juta begitu secara pribadi katanya. Dikatakan pribadi karena tidak ada kontrak dengan JAK TV tapi langsung ditayangkan di JAK TV konten-konten yang menyudutkan kejaksaan. Nah ini kalau dulu kita tahu soal pasal berita hoax ya. Pasal berita hoax itu aja sudah cukup karet sebenarnya ya, karena hoax itu menurut siapa ya, kadang kita tentu masih ingat ya bagaimana Menkominfo Johnny J. Plate dulu yang mengatakan pokoknya kalau menurut pemerintah hoax ya hoax begitu ya. Karena memang itu hoax, kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax ya dia hoax. Kenapa membantah lagi? Dan ini untuk kepentingan, ingat Nana, ya saya tidak ingin terjebak di soal-soal yang sangat teknis seperti ini. Ingat ya Nana, Indonesia ini mempunyai 2 kali reformasi struktural bidang ekonomi dalam 20 tahun terakhir. Reformasi struktural yang pertama itu terjadi tahun 98 pada saat terjadi krisis moneter di mana aturan-aturan yang fundamental disiapkan oleh lembaga multilateral, IMF dan Bank Dunia yang mengharuskan Indonesia melaksanakannya waktu itu. Ingat Pak Harto tanda tangan disaksikan oleh Paul Wolfenson pada saat itu, Presiden Bank Dunia. Sekarang ini reformasi struktural yang kedua. Saya selesaikan dulu ya. Reformasi struktural yang kedua. Di mana itu? Apa itu? Pak Jokowi betul-betul memperhatikan reformasi struktural sektor ekonomi. Pernyataan Johnny J. Plate itu terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law ya, di mana banyak yang mengkritisi dan akhirnya membuat beberapa orang seperti Syahganda Nainggolan dan juga Jumhur itu dipenjara ya dengan tadi itu tuduhan menyebar hoax ya. Hoaxnya seperti apa? Hoax saja sudah karet ya. Sekarang ditambahin lagi ini ada berita negatif ya. Jadi ini beritanya benar dong berarti ya, bukan hoax tapi negatif ya. Framing lah istilahnya itu ya. Framing atau menampilkan narasi-narasi yang menyudutkan atau negatif tentang suatu pihak, dalam hal ini kejaksaan, dan dianggap bisa mengganggu proses penyidikan dari Kejaksaan Agung terhadap kasus impor gula dan timah ini. Bagaimana pemberitaan bisa merintangi penyidikan? Ini saya agak bingung ya. Saya bukan dalam kapasitas membela si A si B atau membela Tian Bahtiar ini, tetapi sebagai pers ya, media, tentu ini sangat red flag begitu ya jika Kejaksaan Agung bisa mendefinisikan sendiri ini yang dimaksud dengan berita negatif. Karena biasanya kasus-kasus pidana yang terkait dengan pers itu harus melalui Dewan Pers dulu. Dewan Pers yang mempertimbangkan, yang memberi rekomendasi apakah ini memang memuat konten-konten yang apa itu disebut negatif, hoax dan lain sebagainya. Itu biasanya harus melalui Dewan Pers yang menurut Undang-Undang Pers, ada Undang-Undang Pers dan juga ada MOU ya antara pers dan kepolisian dan kejaksaan, agar semua kasus-kasus yang terkait dengan pers itu harus melalui Dewan Pers. Ini sungguh riskan ya jika tidak melalui Dewan Pers. Setiap instansi bisa mendefinisikan sendiri, termasuk ini Kejaksaan Agung. Jangan-jangan ke depannya nanti setiap ada kritik dia bilang wah ini negatif dan ini bisa dipidana. Nah, apa hubungannya dengan penerimaan uang ini ya? Ini dihubung-hubungkan dengan uang ya. Jadi kasusnya ini banyak ya. Saya bingung mencernanya. Apakah yang dikenakan ini gara-gara dia menerima uang 487 juta secara pribadi katanya ya, dan kemudian apakah dikarenakan merintangi penyidikan ya, apakah dikarenakan kontennya negatif. Nah ini saya nggak ngerti di mana, apakah semuanya ini mungkin ya jadi campur, karena kalau memang menerima uang secara pribadi ini mungkin jatuhnya penggelapan ya, ini JAK TV yang dirugikan sebenarnya ya, dan harusnya ini dari JAK TV-nya ya, apakah memang prosedur di JAK TV seperti itu tanpa kontrak ya? Mengingat JAK TV ini sebenarnya bukan TV besar ya, ini TV lokal. Dan saya nggak ngerti magnitude-nya bagaimana, apakah pemberitaan ini benar-benar bisa mengganggu suatu penyidikan ya, karena JAK TV ini TV lokal dan saya sendiri tidak tahu seperti apa tayangan yang dianggap negatif ya, karena tidak jelas dan tidak lengkap beritanya ini dari Kejaksaan Agung ini, mana konten-konten yang dianggap negatif itu, karena jangan-jangan barometer negatif kan karet sekali ya, jangan-jangan ini negatif menurut kejaksaan, seperti apa sih isinya begitu ya, ini nggak dijelaskan. Sempat dijelaskan sedikit saya baca di media bahwa JAK TV menyebutkan soal jumlah kerugian negara
yang dirilis oleh Kejaksaan Agung itu salah, begitu. Itu yang dikatakan oleh mereka ya, yang kemudian dibawa. Apakah menyatakan bahwa mengkritisi bahwa jumlah kerugian tidak sebesar itu termasuk tindak pidana? Ini saya nggak ngerti, dan termasuk negatif. Kan wajar orang mempertanyakan jumlah kerugian, hitung-hitungannya memang tidak jelas. Dalam kasus-kasus yang lain sering terjadi perbedaan jumlah kerugian. Kasus itu Hervi Muiz katanya kerugiannya 300 triliun, tapi kemudian di pengadilan hanya berapa triliun sehingga dihukum hanya 6 tahun penjara. Nah ini wajar jika kemudian publik mempertanyakan apakah karena dibayarnya. Nah ini saya yang bingung, jangan-jangan apakah seseorang, ada pasalnya seseorang yang menyebarkan berita karena dibayar, karena ini berarti itu kan sebenarnya integritas ya. Ini lebih ke etika ya, harusnya ini pelanggaran etika kalau memang ini dia memuat berita karena dibayar. Tapi kalau karena korupsi misalnya, menggelapkan, ini Jak TV yang digelapkan uangnya, karena seharusnya uang-uang seperti itu harusnya jika ada blockingan ya dalam suatu televisi, biasanya memang ada berita-berita atau tayangan-tayangan pesanan dengan sejumlah uang, itu namanya blockingan, dan itu biasanya masuk ke kas perusahaan. Dan jika memang ini tidak, seharusnya Jak TV ini yang menentukan apakah Tian Bahtiar ini memang melanggar prosedur begitu ya. Saya nggak ngerti seperti apa, nggak jelas ini beritanya, tiba-tiba saja langsung ditangkap dan langsung ditahan kayak orang tertangkap tangan begitu ya. Saya penasaran seperti apa sih berita yang dianggap negatif itu. Saya tanya ke sana kemari, saya nggak nemu. Kalau benar yang ini, saya kira itu bukan tayangan, gak ada apa-apanya ya. Mana yang nonton cuma ratusan orang, nggak sampai 1000 ya. Apakah suatu tayangan yang menurut saya kontennya ya biasa-biasa saja begitu ya, dan kemudian magnitude-nya juga tidak besar ya, karena penontonnya juga tidak banyak, bisa dianggap merintangi suatu penyidikan ya? Ataukah karena dibayarnya tadi? Kalau karena dibayar, kita tahu ini banyak stasiun televisi yang kemudian berpihak memberi framing, itu suatu hal yang kerap dilakukan, dan karena dibayar. Buzzer-buzzer apa kabarnya ya? Banyak buzzer-buzzer yang kemudian nge-tweet, menarasikan sesuatu yang negatif karena bayaran ya. Nah ini pasalnya jadi karet dan gak jelas, tapi yang jelas orangnya sudah langsung ditahan. Nah ini sungguh suatu presiden buruk di dunia pers ya, karena kalau memang saat ini Direktur Jak TV bisa, ini artinya yang lainnya juga sekarang kalau hati-hati ya menyebarkan berita negatif bisa langsung tiba-tiba kena pasal menyebarkan berita negatif. Saya nggak tahu pasalnya berapa, karena setahu saya pasalnya itu pasal hoax ya, berita bohong ya. Ini kayaknya ada baru nih berita negatif. Ini bisa-bisa kita kena ya. Jadi ini menurut saya sangat memprihatinkan ya apa yang terjadi, apalagi Dewan Persnya tampaknya sudah menyerahkan begitu saja dengan Kejaksaan Agung ya, sudah konversi pers dan mengatakan menghormati proses hukum ya. Tapi menurut saya tetap ini harus dikritisi, karena jangan sampai menjadi presiden buruk lagi. Semua pers atau media yang bersuara yang mengkritisi dianggap menyebarkan berita negatif. Berikut cuplikan konferensi pers Dewan Pers dan Kejaksaan. Yang tadi pagi banyak diberitakan oleh media, Dewan Pers tentu meminta kita masing-masing lembaga ya Pak, sebagai lembaga penegak hukum terkait penanganan perkara, kalau memang ya ada bukti-bukti yang cukup bahwa kasus tersebut terkait dengan tindak pidana, maka ini adalah kewenangan penuh dari Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti prosesnya. Dewan Pers tentu tidak ingin menjadi lembaga yang cawe-cawe terhadap proses hukum. Tetapi terkait dengan pemberitaan untuk menilai apakah sebuah karya pemberitaan itu masuk kategori karya jurnalistik atau bukan, ini adalah kewenangan etik, dan yang melakukan penilaian adalah Dewan Pers sebagaimana yang ditunjuk di dalam Undang-Undang 40 tahun 99. Dan untuk ini maka saya selaku Ketua Dewan Pers dan juga Pak Jaksa Agung disaksikan langsung oleh Pak Kapuspen dan anggota Dewan Pers sepakat untuk saling menghormati proses yang sedang dijalankan dan masing-masing menjalankan tugasnya
sebagaimana mandat yang diberikan oleh undang-undang kepada kami. Di Kode Etik Jurnalistik di pasal 6 khususnya memang mengatur soal perilaku-perilaku dari para pekerja pers, jurnalis ya. Kalau ada indikasi tindakan-tindakan yang berupa suap atau penyalahgunaan profesinya. Ada pengaturan di dalam kode etik dan itu masuk ranah wilayah etik di pasal 6 dan pasal 8. Kami Dewan Pers tentu akan menilai dua hal. Yang pertama soal pemberitaannya, apakah ada pelanggaran terhadap kode etik pasal 3 misalnya cover both side atau tidak, ada proses uji akurasi dan lain-lain. Yang kedua adalah menilai perilaku dari wartawan, apakah ada tindakan-tindakan yang melanggar kode etik sebagai wartawan di dalam menjalankan tugasnya, dalam menjalankan profesionalisme kerjanya. Kalau menurut pendapat kalian bagaimana? Apakah ini Tian Bahtiar seperti ini menyebarkan berita negatif ini bisa langsung dipenjara begitu ya? Menurut kalian seperti apa? Tulis di komen ya. Karena memang saya sendiri juga tidak bisa berkomentar banyak karena nggak jelas beritanya ya. Videonya mana saya juga tidak tahu, mana negatifnya apa begitu ya. Saya nggak ngerti mana yang dimaksud negatif dan seperti apa merintangi penyidikannya juga kita nggak paham. Yang saya tahu seperti ini. Dan silakan tulis di komen ya kalau menurut pendapat kalian bagaimana. Ya demikianlah rata atau rangkuman berita kali ini. Pastikan kalian mengikuti ya program-program di YouTube channel Realita TV ya. Saya Rahma Sarita, terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.